Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Kaum muslimin, jamaah salat tarawih Masjid Al-Ikhwan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita semua bersyukur bisa memasuki bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tema hari ini adalah keutamaan Ramadan. Apa itu keutamaan Ramadan? Semuanya udah tahu. Semua udah tahu ya. Ini berita umum. Semua sudah tahu. Apa keutamaan Ramadan? Apa saja Bapak Ibu sekalian? Puasa, bulan puasa. Betul, apa lagi? Menghapus dosa, pengampun dosa. Pengampun dosa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ramadan ila Ramadan, Ramadan kepada Ramadan, kafarah, penghapus dosa, malam turtakabul kabair. Syaratnya selama setahun yang lalu sampai sekarang tidak melakukan dosa besar. Barang siapa yang tidak melakukan dosa besar, maka Ramadan akan membakar semua dosanya, kecil-kecil. Jadi Ramadan itu bulan pengampunan. Singkatnya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Minimal ada 7 keutamaan. Gampang insya Allah. 1, bulan ini bulan yang penuh berkah. Bulan apa? Yang diberkahi oleh Allah, banyak kebaikan. Yang kedua, di bulan ini secara khusus Allah membuka pintu-pintu surga. Secara khusus. Dan tidak pernah dibuka pintu surga di bulan yang lain. Maka ahlan wa sahlan. Selamat datang, pintu surga dibuka. Tafadhal, silakan. Kejar. Jumpai pintu yang dibuka itu. Pintu surga sedang dibuka oleh Allah. Yang ketiga, pintu neraka diapain? Dibuka. Bahaya. Pintu neraka ditutup. Pintu neraka ditutup oleh Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah menutup pintu neraka. Alhamdulillah. Seandainya ditutup sepanjang tahun, alhamdulillah, tapi hanya bulan Ramadan. Maka alhamdulillah neraka ditutup. Ini kekhususan, keistimewaan bulan Ramadan. Itu yang ketiga. Yang keempat, syaitan dan pimpinan jin, semuanya makhluk yang tidak beriman dari golongan jin, baik pimpinannya atau anak buahnya, semuanya diapakan oleh Allah? Diikat, dibelenggu. Apa maknanya?
Maknanya apa? Godaannya dilemahkan. Apa maknanya? Godaannya dilemahkan. Berkurang tenaga dia. Otomatis jika tenaga syaitan, tipu daya syaitan berkurang, apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Pak? Yang bikin maksiat siapa? Iya, manusia. Yang bisikin, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Siapa itu? Jin. Wan nas. Ada juga manusia, tapi rajanya adalah jin. Syaitan. Puncak atau sebab utama maksiat syaitan. Siapa yang menyebabkan manusia pertama bermaksiat? Siapa manusia pertama? Adam. Siapa yang membuatnya bermaksiat? Iblis, rajanya para syaitan. Iblis dan sekutunya dilemahkan kekuatannya, berarti kekuatan dia dilemahkan, maka yang timbul adalah ketaatan bertambah. Kalau syaitan kekuatan maksiatnya dilemahkan, maka kekuatan taat yang bertambah. Itu standar seperti itu. Alhamdulillah di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Bapak mau nggak syaitan dibelenggu di bulan lain? Mau? Kalau sahabat mau, Pak? Berandai seandainya bulan Ramadan sepanjang tahun. Tapi kalau dibalik, Bapak mau nggak puasa terus setiap hari? Panjang tahun. Kalau puasanya nggak mau dah. Setannya dibelenggu mau, nggak bisa, itu satu paket, Pak. Satu paket. Setan dibelenggu dengan wajib puasa satu paket. Supaya apa, Pak? Supaya puasanya bernilai. Kalaulah setan tidak dibelenggu, wajib puasa, maksiat beredar, Pak. Nanti nol nilainya. Jadi memang itu karunia Allah dibelenggu untuk memudahkan puasa dan tarawih dan tilawah Al-Quran dan tahajud wal qiyam, Lailatul Qadar, umrah, sedekah, iftar, itu semua dimudahkan sebab Allah belenggu syaitan. Berapa tadi? Ini berapa nih? Kalau ini ini 4. Ini udah 4. Yang kelima, dibelenggu syaitan. Yang keempat. Yang kelima, Allah turunkan malaikah. Malaikat ini turun hanya di bulan Ramadan. Tidak pernah turun di bulan yang lain. Malaikat itu banyak, Pak. Allah Maha Kaya. Rinci. Malaikat itu tugasnya satu-satu. Nih, malaikat yang di sini namanya apa? Yang tukang nulis. Namanya apa? Raqib. Yang di sini namanya apa? Atid. Ada malaikat yang satu di sini. Suka ngajak kebaikan. Namanya malaikat apa? Depannya Q. Belakangnya N. Di antara keduanya R. Apa itu? Ada malaikat namanya Q. Q titik-titik R titik-titik N. Qarin. Disebut malaika qarin. Qarin itu nama malaikat. Atau julukan untuk malaikat yang ada di kanan. Tugasnya mengajak kepada taat dan yakin. Tugasnya apa? Ya, mengilhamkan atau membisikkan kita taat dan yakin. Ayo yakin, ada akhirat, ada surga. Ayo salat di masjid. Ayo baca Quran. Ini qarin. Ada malaikat qarin. Ada juga satu di sini qarin juga, tapi dari lawannya malaikat siapa? Jin. Qarin juga di kiri ini. Ini kalau ada kita sentil aja, cuma nggak kelihatan ini. Ya, ini qarin jin, qarin malaika. Ini qarin yang di sini dibelenggu nggak? Dibelenggu nggak? Tadi kita sudah informasi semua syaitan dibelenggu. Termasuk dia nih ini. Qarin yang bikin kita malas dan kita ragu terhadap akhirat, terhadap kebangkitan sudah dilemahkan oleh Allah. Berarti yang kuat qarin kanan. Qarin malaika kuat. Ditambah dengan malaika yang khusus Allah turunkan. Khusus Allah turunkan di bulan Ramadan. 2 malaika. Udah tahu ya?
Malaikah itu tidak tahu namanya. Tidak tahu namanya. Khusus bulan Ramadan turun untuk satu kerjaan. Jadi malaikat itu lengkap kerjaannya. Ada yang malaikat diciptakan untuk sujud saja, Pak. Dari diciptakan sampai kiamat, sujud kerjaan. Ajib, ha? Allahu Akbar. Ada malaikat yang kerjaannya meniupkan ruh saja, mencabut ruh saja. Allahu Akbar. Allah kaya sekali. Mau apa? Hah? Ada malaikat yang mengatur gunung saja, yang mengatur angin saja, awan saja, hujan saja. Allahu Akbar. Sampai kalau bapak mati, saya mati, mudah-mudahan tahun depan masih ketemu Ramadan ya. Amin. Takut-takut nih terakhir. Iya, suka lupa kita. Kalau kita wafat, ada tugas malaikat. Satu, mencabut nyawa. Dua, membawa kain kafan. Ketiga, pembawa minyak wangi kasturi bagi orang mukmin. Yang bawa kapan bisa aja barengan sekalian minyak wangi. Enggak, Pak, dipisah. Ya. Dipisah, khusus pembawa minyak wangi aja satu malaikat yang bawa, Pak. Saking kaya raya Allah Azza wa Jalla. Jadi malaikat banyak. Nah, Allah turunkan di bulan Ramadan ada malaikat yang bertugas memanggil. Ada dua malaikatnya. Yang satu dari awal Ramadan sampai akhir tugasnya begini. Ya baghil khairi aqbil. Tugasnya selalu membisikkan, menyerukan kepada wahai orang-orang yang suka ketaatan, majulah, datanglah ke masjidlah, bacalah Quran, khatamkan, tadaburkan, sedekahlah, berbuat baiklah. Ini satu malaikat yang mengajak kepada kebaikan. Malaikat satu lagi bertugas, ya baghis syarr aqsir. Bertugas untuk menahan orang yang suka maksiat. Wahai fulan, suka maksiat, tinggalkan. Suka marah, sabar. Suka bohong, tahan. Suka maksiat mata, tahan. Suka mencuri, tahan. Mudah-mudahan terus-terusan ketahan. Cuman kalau malaikatnya udah naik ke atas biasanya hilang lagi nih, ya. Yang nahan udah nggak ada lagi. Jadi ini malaikat khusus, yang satu mengajak kepada kebaikan, yang satu menahan dari maksiat. Berarti ada berapa malaikat yang bela kita ini? Yang satu qarin, ini bawaan dari awal penciptaan. Dari awal kita diciptakan ini udah ada qarin. Itu satu ngajak. Yang ini sedang diapain nih? Qarin jin lagi diapain? Dia lagi lemah nih. Semoga Allah kuatkan kita. Ini sedang kuat, dibantu dengan satu malaikat lagi mengajak kepada kebaikan, satu malaikat lagi jangan marah, jangan malas tuh. Lengkap. Itu terjadi hanya di bulan Ramadan. Alhamdulillah ala Ramadan. Alhamdulillah masuk ke bulan Ramadan. Itu berapa tuh? 5. Yang keenam di bulan Ramadan ada satu malam. Udah tahu semua. Yang paling spesial sepanjang tahun. Malam apa itu? Lailatul Qadar. Semoga Allah berikan kita qiyam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Semoga Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Amin. Amin dulu. Amin ya rabbal alamin. Lailatul Qadar yaitu malam. Mulainya kapan malam itu? Malam itu mulainya kapan? Terbenam mata maghrib. Itu mulainya. Kapan habisnya? Fajar. Barang siapa di malam itu salat maghrib, salat isya, tarawih, qiyamul lail, tilawah, sadaqah, kemudian salat subuh, maka dan qadarullah saat itu Allah tetapkan malam qadar, maka kegiatan rutin dari maghrib sampai subuh tadi
dianggap istiqamah selama 1000 bulan atau 83 tahun. Alhamdulillah. Bayangkan kalau malam itu Bapak Ibu umrah. Malam itu Pak, umrah padat Pak. Malam itu. Lebih padat dari hari Jumat. Malam itu. Malam berapa tadi? Malam terutama malam 27. Malam ganjil lah. Kalau di masjid padat, qiyamul lail. Bayangkan, satu kegiatan itu dianggap istiqamah selama 83 tahun. Haji. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Pengen cepat-cepat ketemu Allah kita. Pengen cepat mati berarti. Allahu akbar. Itu Lailatul Qadar. Terakhir yang ketujuh. Allah subhanahu wa ta'ala bebaskan hambanya dari neraka di setiap malam bulan Ramadan. Maksudnya apa? Setiap malam, ini malam keberapa nih? 2. Kemarin malam pertama. Jadi Allah itu sudah mendata hambanya yang akan masuk surga sebelum kiamat terjadi. Masya Allah. Rapih Pak programnya. Allah telah mendata siapa yang akan masuk surga dan siapa yang masuk neraka sebelum dibangkitkan. Haji. Hah? Masya Allah. Sekian miliar triliun manusia dari Adam sampai kiamat terjadwal sudah. Itu sebelum kiamat, sebelum kebangkitan selesai sama Allah. Siapa yang neraka, siapa yang di surga. Gimana caranya? Salah satu waktu yang Allah gunakan adalah malam Ramadan. Ini malam kedua. Kemarin malam pertama. Bisa jadi cara Allah mengampuni atau memasukkan seseorang ke surga, dijauhkan dari neraka itu bisa jadi 2 cara, Pak. 1, orang itu sudah wafat, tapi dia wafat dengan dosa. Ya, wafat membawa dosa. Dihukum dikubur oleh Allah. Kemudian dia punya wakaf. Dia punya anak yang mendoakan. Terus anaknya meninggal, cucunya mendoakan juga meninggal. Wakafnya jalan, satu saat wakafnya juga hilang habis. Udah habis. Sisa doa kaum muslimin. Allahumma ghfir lil muslimin wal sisa itu. Seperti orang yang sudah meninggal 1400 tahun yang lalu, 1000 sekian yang lalu. Mereka ini bisa mendapatkan ampunan Allah dari doa kaum muslimin. Setiap Jumat, setiap doa, Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimin. Yang tadinya wafat dalam keadaan berdosa, dengan wakafnya, hartanya, dengan doa anaknya, cucunya, kemudian dengan doa kaum muslimin, rahmat Allah turun, diterima semua itu, akhirnya dibebaskan dari neraka. Faham? Yang tadinya meninggal dalam maksiat, rahmat Allah turun. Kapan itu? Di bulan Ramadan terjadinya. Malam pertama kemarin, fulan dikasih tahu malaikat. Karena malaikat itu tak tahu Pak, surga neraka rahasia Allah. Hanya Allah yang berhak menentukan dan mengumumkan. Maka Allah umumkan di malam pertama, wahai malaikat, dari yang wafat, yang pernah diazab dalam kubur, setelah saya maafkan, saya ampuni fulan, sudah, dia akan masuk ke dalam surga. Gitu Pak. Itu yang sudah wafat. Bisa juga ampunan ini, bebas neraka ini kepada orang yang masih hidup. Masih juga, bisa juga. Masih ada di Masjid Al-Ikhwan, masih sholat di Masjid Al-Ikhwan, masih ada di Komplek Muruya. Itu bisa juga. Bagaimana caranya? Allah melihat ikhlasnya, melihat hatinya, melihat niatnya, melihat cintanya kepada Allah, tulusnya, melihat jauhnya dari dosa, melihat seringnya bertaubat hatinya. Dilihat oleh Allah. Dilihat gimana sikapnya di dunia. Masih hidup. Ketika Allah mendapati ikhlas, suka bertaubat, tidak pernah menzalimi makhluk Allah, maka Allah Azza wa Jalla mengampuninya. Dan dia masih hidup, maka orang itu bisa saja masuk ke dalam hitungan atau dalam daftar fulan, wahai malaikat, fulan, saya bebaskan dari neraka. Orangnya masih ada di atas muka bumi ini. Rahmatullah.
Mudah-mudahan nama kita udah masuk, Pak. Kalau enggak ya mudah-mudahan malam ini. Kalau enggak ya Allah besok. Kalau enggak juga sebelum mati. Allahumma amin ya rabbal. Yani itu rahmat Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang ketujuh tadi adalah Allah memasukkan hambanya ke dalam surga setiap malam. Berapa per malam? Di daftar berapa per malam? Wallahu a'lam. Oleh karena itu, pesan kami pertama, bersyukur Bapak Ibu masih masuk Ramadan. Nikmati, syukuri yang benar. Rasakan dengan hati. Itu yang pertama. Yang kedua, niat baik yang banyak. Niat baik. Mau khatam Quran, mau sedekah, mau qiyamul lail, mau haji, mau umrah, mau niat aja dulu yang baik. Niat yang baik. Mau puasanya baik, mau sholat malamnya baik. Yang kedua niat baik. Yang ketiga, ini bulan mulia. Yang ketiga, minta diterima ibadahnya. Itu pesan kami tiga itu. Ya. Yang pertama bersyukur, nikmati. Yang kedua niat banyak kebaikan dilakukan. Yang ketiga, setelah itu berdoa banyak, semoga Allah terima amal ibadah kita di bulan puasa ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.